Mengatakan itu, dia bergumam, orang tua itu berani kembali saat ini. Mungkin dia tahu kita dalam masalah dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membalikkan keadaan. Rubah tua ini benar-benar luar biasa, dia berusia lebih dari 90 tahun. Dan dia masih bisa menemukan kesempatan untuk menyerang balik di saat seperti itu? Adam buru-buru bertanya, "Ayah, jadi apa yang kita lakukan sekarang?" Darwin memikirkannya dan berkata kepada putra ketiganya, Daniel. "Daniel, segera lepaskan bunga rahasia itu ke publik. Tidak peduli siapa yang bisa membunuh mereka berdua, aku akan memberikan $1 miliar. Percepat! Cepat! Saya ingin semua orang yang berani membunuh dan mereka yang tidak berani membunuh di seluruh New York untuk membawa senjata mereka ke jalan-jalan untuk menemukan keberadaan mereka." Pada saat ini, Darwin telah membuang ketakutan terdalamnya pada tamak awan. Dia tahu betul bahwa kembalinya ayahnya saat ini jelas bukan hal yang baik. Dan itu mungkin untuk mendapatkan kembali posisi kepala keluarga. Darwin telah menunggu selama bertahun-tahun sebelum akhirnya menunggu kesempatan untuk memaksa Daron untuk turun tahta menggunakan cara yang tampaknya legal, ditambah dengan ancaman kematian. Namun, begitu Daron kembali, dia masih bisa mengambil kembali sebagian besar aset keluarga Fay hanya dalam nama. Pasalnya, dia hanya memeras posisi ketuanya. Tetapi seluruh aset keluarga Fay, secara hukum, sebagian besar milik Daron. Meskipun Daron kehilangan posisi ketua, tetapi dia dapat meminta untuk membagi aset keluarga Fay. Divestasi sebagian asetnya dari grup Fay. Begitu dia berhasil, 90% aset keluarga Fay akan berada di bawah nama Daron. Pada saat itu, bahkan jika dia masih bisa duduk di posisi kepala keluarga Fay, keluarga Fay tidak akan pernah menjadi keluarga Fay saat ini, ukurannya menyusut setidaknya 10 kali lipat. Oleh karena itu, Darwin segera menganggap eliminasi ayah dan keponakannya sebagai tugas yang paling mendesak. Wanita tua itu bertanya padanya saat ini, "Jadi, apakah kamu masih pergi ke tempat penampungan darurat?" "Tidak," Darwin menggelengkan kepalanya dan berkata. "Sekarang pergi ke tempat penampungan darurat, kalau orang tua itu membunuh kembali. Saya tidak hadir, yang lain mungkin akan mundur. Pada saat ini, saya harus duduk di sini tidak peduli apa yang saya hadapi." Setelah mengatakan itu, dia kejam dan menggertakkan giginya. Pada saat seperti ini, kita tidak boleh membiarkan orang tua itu memanfaatkan kesempatan untuk membalikkan keadaan apapun yang terjadi. Jika dia tidak datang, kita akan menemukan cara untuk membawanya keluar dari persembunyiannya. Pendapat Darwin, posisi kepala keluarga Fay adalah pengejarannya seumur hidup. Dan dia telah menunggu selama bertahun-tahun untuk akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi sekarang dia secara alami tidak mau melepaskannya bahkan dalam kematian. Ketika Adam melihat ekspresi tekad ayahnya untuk bertarung sampai mati, dia dengan cepat berkata, "Ayah, bagaimana kalau kita langsung menghubungi Duncan? Ayo beritahu dia petunjuk tentang penculikan Randall dan minta dia berurusan dengan Wade itu." Mendengar ini, Darwin tidak bisa menahan nafasnya. Jika kita memberitahu Duncan secara langsung pada siang hari dan membiarkan dia berurusan dengannya, kita memang bisa tenang. Berbicara tentang ini, Darwin marah teguran marah yang tak tertandingi. Tapi, anak laki-laki sialan yang bermarga Renza itu, sudah menghitung semua ini. Adam sedikit terkejut dan bertanya, "Ayah, bukankah itu Renza takut kita akan memanggil polisi? Bahkan jika dia kuat, dia tidak mungkin melawan seluruh polisi Amerika, kan?" Darwin berkata dengan lesu, "Tentu saja, dia tidak ingin melawan polisi. Jadi dia tidak ingin kita pergi ke polisi, karena ini, dia membuat kita berdua mabuk di siang hari. Jadi untuk mengulur waktu untuk dirinya sendiri, diseret sampai sekarang, orang tua itu juga kembali. Bagaimana kita masih bisa memanggil polisi? Jika polisi datang, dan begitu juga orang tua itu pada saat yang sama, kita masih bisa berurusan dengan orang tua di depan polisi? Bukankah lelaki tua itu akan memasuki keluarga Fay dengan cara yang bermartabat pada waktu itu?"
Ketika Adam mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. "Ayah, maksudmu?" Orang yang bermarga Renza itu tahu pada siang hari bahwa laki tua itu akan kembali? Darwin berkata dengan pasti, "Saya pikir dia tidak hanya tahu sesederhana itu. Kemungkinan tuan tua telah berada di tangannya selama ini. Dia juga membiarkan lelaki tua itu kembali saat ini." Hati Adam tergagap dan berkata begitu saja, "Kalau begitu, bukankah itu berarti nama keluarga Renza sudah lama mengincar kita?" "Ya," Darwin berkata dengan suara tegas, "ini pasti masalahnya." Saat dia berbicara, putra keduanya, David, berlari kembali dengan langkah besar dan berkata, "Ayah, kakak laki-laki, pengawal keluarga semuanya telah berkumpul. Total 136 orang, bersenjata lengkap." "Bagus," Darwin tiba-tiba merasa jauh lebih percaya diri dan berkata, "Kumpulkan lebih dari setengah pria ke tempatku. Dan perintahkan mereka untuk membunuh Renza itu segera setelah dia berani datang." "Baik, ayah." David segera mengangguk dan berkata, "Saya akan memberikan perintah sekarang." "Jangan terburu-buru," Darwin memanggilnya dan berkata, "Juga, tidak peduli siapa yang bersama Renza nanti, bunuh mereka semua." "Membunuh mereka semua?" "Jika Anda membunuh Renza, semua orang akan mendapatkan bagian yang sama dari $1 miliar. Selain itu, untuk setiap orang tambahan yang kamu bunuh, kamu akan mendapatkan tambahan $100 juta." Apa yang Darwin pikirkan adalah bahwa akan lebih baik jika ayah dan keponakannya bisa ikut dengan Renza malam ini. Dalam hal ini, ketika pengawal melihat Renza, untuk uang, mereka pasti akan melepaskan tembakan dan membunuhnya serta orang-orang di sekitarnya. Dalam hal ini, masalah terbesar hatinya sendiri akan sepenuhnya dihilangkan. David segera mengirimkan perintah. 136 pengawal mendengar tentang hadiah besar. Segera mereka bersemangat tak terkira. Seperti yang diharapkan oleh Darwin, hadiah ratusan juta dolar segera membuat pengawal ini mulai mengepalkan tangan. Dan mereka semua menunggu kesempatan untuk membunuh segera setelah itu datang. Pada saat itu, seluruh keluarga Fei tiba-tiba menjadi gelap, semua lampu padam dalam sekejap. Dan semua peralatan listrik juga langsung mati karena listrik padam. Seluruh rumah keluarga Fei berada dalam kekacauan, dan Darwin gemetar ketakutan di Icho. Melihat kegelapan di sekitarnya, Darwin segera bertanya dengan gugup, "Apa yang sedang terjadi? Mengapa listrik padam ketika itu baik-baik saja? Bukankah kita memiliki banyak sumber daya untuk melindungi kita?" Adam juga gugup, berkata, "Ayah, tanah milik keluarga kami memiliki 3 saluran listrik. Dan kami menghabiskan banyak uang untuk menemukan bakat listrik untuk melakukan sistem catu daya yang sangat mudah. 3 jalur milik perusahaan listrik yang berbeda. Jika salah satu atau bahkan catu daya kedua perusahaan mengalami masalah, itu seharusnya tidak mempengaruhi listrik normal kita." Said, Adam menambahkan, dan kakek juga membiarkan para profesional itu di manor bawah tanah untuk melakukan baterai cadangan dan genset berkapasitas besar. Agar dalam keadaan ekstrim, begitu 3 saluran listrik rusak, set baterai kami dapat beralih dengan mulus, terus memberi kami keamanan daya. Sementara dikubur di bawah tanah, genset diesel juga akan langsung menyala. Dengan cadangan solar kami, bahkan jika pemadaman listrik selama 1 tahun itu dapat sepenuhnya diatasi. Tidak dalam arti apapun seharusnya pemadaman listrik total ini. Darwin berkata dengan panik, situasi yang seharusnya tidak terjadi telah muncul. Itu berarti Anda mengatakan bahwa semua tindakan cadangan salah? Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.